Kita ke Pak Sugeng Teguh. Pak Sugeng Teguh, ini kan di waktu yang bersamaan juga ada perkataan dari mantan terpidana, Pak. Saka yang merasa bahwa ia merupakan korban salah sasaran. Apakah Peggy ini, Pak, supaya tidak simpang siur di tengah publik, hal yang sama juga dilakukan atau seperti apa, Pak Sugeng Teguh? Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan ya bahwa akuntabilitas dalam proses penangkapan Peggy dan proses pemeriksaan nanti, akuntabilitasnya harus dikedepankan oleh penyidik. Harus disediakan pengacara yang bagus ya. Si Peggy tidak boleh ditekan ya. Kemudian gunakan pendekatan scientific crime investigation berdasarkan KUHP. Minimal 2 alat bukti sudah ada ya. Kalau mau menetapkan dia sebagai tersangka. Kalau ini semuanya terpenuhi, saya yakin kepercayaan publik dalam pengungkapan ini kepada kepolisian menjadi semakin besar ya, bahwa publik percaya polisi berhasil mengungkap ini dengan baik seperti itu. Kalau Saka Tatal kan sudah didengar tuh ya, bahwa dia korban salah tangkap ya, dia menyatakan begitu. Kenapa? Ada pendekatan kekerasan. Saka Tatal tidak bisa membuktikan bahwa dia itu dilakukan tekanan karena teknik-teknik untuk melakukan mendapatkan pengakuan dengan kekerasan itu ada tekniknya ya, dan tidak akan bisa dibuktikan kekerasan itu. Nah, pada Peggy kasusnya akuntabilitas yang harus dikedepankan. Ya, soal isu-isu lain ini memang menurut saya tidak boleh berkembang terlalu jauh lah ya, soal ada yang melindungi 4 orang, semuanya harus ada satu argumentasi dan alasannya. Kalau tidak jelas itu disampingkan, kita tidak perlu membesar-besarkan yang belum jelas, tapi fokus pada proses pemeriksaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian. Oke, saya mau ke Pak Yusuf kalau begitu. Pak Yusuf, langkah ke depannya ini apa? Kalau kita lihat, mungkinkah selanjutnya ini akan dilakukan konfrontir antara DPO yang sudah ditemukan, yakni Peggy alias Peron bersama dengan 7 terpidana lain, Pak Yusuf? Ya, itu kewenangan penyidik, ya, sepenuhnya kita serahkan, kita percayakan kepada penyidik, karena itu tidak bisa kita intervensi. Yang pasti penyidik akan menggali informasi dari Peggy, ya sesuai dengan teknik penyidikan tentu akan disesuaikan apakah itu dikonfrontasi dengan keterangan 7 terpidana yang sudah dibawa ke Polda, itu biar kita serahkan kepada penyidik, karena itu kewenangan penyidik. Pak Yusuf, tapi yang menggegerkan publik adalah bukan hanya pernyataan Saka Tatal yang merasa salah tangkap, tapi dia dulu merupakan korban penganiayaan, dipaksa untuk mengaku, Pak. Ya, itu soal prosedur ya, dan SOP tentu wilayahnya berbeda. Nanti kita akan lihat, karena kami sudah minta klarifikasi bagaimana proses dulu ada aduan di Propam, termasuk kan ada pengaduan di Komnas HAM yang apakah di Propam itu sudah ada tindak lanjutnya, ada jawaban Polri ke Komnas HAM, itu seiring itu nanti kita lihat klarifikasi lengkapnya. Itu tentu terkait dengan keadilan dan hak-hak tersangka pada waktu itu nanti kita lihat. Oke, apakah akan didalami Pak untuk Saka Tatal ini, mengingat 7 terpidana ini dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jawa Barat, Pak Yusuf? Ya, pendalaman terkait dengan apa yang telah berkekuatan tetap itu pembunuhan, kan itu tentu hanya terkait dengan dugaan pemerkosaannya ya perlu, karena itu ada dalam barang bukti visum menduga ke sana. Yang kedua terkait dengan prosedur yang dimaksud oleh pengakuan terakhir Tatal, ada salah tangkap, ada pemaksaan untuk mengaku, nanti itu terkait dengan prosedur dan SOP tentu wilayahnya ada pada Propam yang pada waktu itu apabila diadukan kita akan lihat bagaimana tindak lanjutnya. Tapi yang pasti itu menjadi catatan Kompolnas untuk diberikan penjelasan dan klarifikasi. Baik, kita ke Mas Alit. Mas Alit, Peggy sudah tertangkap. Ada Andi dan juga Dani. Mas Alit sebagai kuasa hukum tahu siapa Andi dan juga Dani ini, Mas? 2 DPO lainnya yang masih belum jelas keberadaannya? Kurang jelas, Mas. Mas Alit tahu Andi dan juga Dani, 2 DPO yang masih buron? Mohon
menurut info katanya teman-teman kumpulannya dengan si Peggy alias Peron itu, Mas, Andi dan Dani. Oke, bagaimana dengan keberadaannya, Mas? Apakah masih berada sama seperti Peggy dan juga Peron yang di Jawa Barat? Keberadaannya belum jelas, Mbak. Belum jelas, belum diketahui. Oke. Baik. Terima kasih banyak Mas Alit, Pak Yusuf Warsim dan juga Pak Sugeng Teguh Santoso sudah bergabung di Kabar Petang. Kita tunggu semoga kasus ini segera terang benderang pemirsa. Peggy alias Peron, satu dari 3 buron yang masuk ke dalam daftar pencarian orang untuk kasus pembunuhan Vina dan Eki, ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Dia ditangkap setelah 8 tahun menjadi buron bersama dengan Andi dan Dani. Bersama dengan penangkapan Peggy, penyidik Polda Jawa Barat ini meminjam 7 terpidana dari lapas kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Apakah keterangan dari kedua pihak akan dikonfrontir untuk menemukan fakta baru kasus pembunuhan Vina dan Eki? Bersama kami pemirsa telah bergabung ada kuasa hukum keluarga Vina, Alit Anindita Pratama, kemudian ada Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, dan juga Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Kita langsung ke Mas Alit, melihat perkembangan hari ini, 1 dari 3 DPO atas nama Peggy alias Peron berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Di waktu yang bersamaan, 7 terpidana dipinjamkan ke lapas yang ada di Bandung, Jawa Barat. Seperti apa pengamatan Anda, Mas Alit? Ya, yang pertama kami dari kuasa hukum almarhum Vina dari tim Hotman 911 berterima kasih kepada Polri yang sudah menangkap pelaku DPO alias Peggy alias Peron. Lalu Mas? Ya, gimana? Kami juga ingin tahu, setelah penangkapan Peggy alias Peron ini dari kuasa hukum, apakah menemukan ada titik terang atas pencarian pembunuh Vina ini? Semoga saja Mas ada titik terang ke depannya dan Peggy alias Peron akan mengungkap yang 2 pelaku lagi yang masih buronan DPO. Oke, Mas Alit, Anda sempat tahu nggak siapa sosok dari Peggy alias Peron ini, Mas? Infonya katanya si pelaku kepada Vina. Oke, mungkin keterangan dari pihak keluarga korban ini mengenalkah sosok Peggy alias Peron ini, Mas? Mengenal. Tapi seperti ini Mas Alit, kami ingin tahu, kita ingin menyamakan antara sudut pandang pihak keluarga dengan ciri-ciri yang sudah dirilis oleh pihak kepolisian. Bahkan fotonya Peggy ini juga sudah tersebar, Mas. Yang pengetahuan kuasa hukum, peran Peggy ini seperti apa sejauh ini dalam kasus pembunuhan Vina 8 tahun silam? Mas Alit. Kurang jelas Mas suaranya.